Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang sebagian sudah kita dengar pada ibadah Sabat minggu yang lalu, yaitu satu firman Tuhan yang berbicara tentang mulianya manusia, ciptaan Yahweh Elohim. Jadi yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah bagian keduanya, yaitu tentang firman Tuhan yang berbicara tentang mulianya manusia, ciptaan Yahweh Elohim. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Sabat kemarin kita sudah bersama-sama belajar dua unsur atau dua level jiwa roh yang ada di dalam kehidupan seorang manusia. Dan hari ini kita akan melihat unsur atau level yang ketiga dari jiwa roh yang ada di dalam manusia. Dan unsur yang ketiga itu disebut dengan neshama. Dulu saudara, ketika Bapak Yahweh memberikan nismat hayim, atau ketika Bapak Yahweh memberikan nafas kehidupan kepada Adam, pada waktu itu, yang diberikan kepada Adam itu adalah sesuatu yang memakai akar kata yang sama dengan kata nismat, yaitu neshama. Jadi pada waktu Bapak Yahweh memberikan nismat hayim atau nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya Adam, pada waktu itu sebetulnya yang diberikan itu sesuatu yang memakai akar kata yang sama dengan kata nismat ini, yaitu kata neshama. Maka begitu Bapak Yahweh itu memberikan nafas kehidupannya, saat itu ada kualitas Elohim yang diberikan kepada Adam. Dan otomatis juga saudara, kalau Adam itu artinya manusia, berarti kalau kita itu juga seorang manusia, maka kualitas kehidupan itu tidak hanya diterima oleh Adam saat itu, tetapi kualitas kehidupan itu juga kita terima sekarang ini saudara. Buktinya apa? Bahwa di dalam saudara dan saya itu ada kualitas Elohim yang diberikan kepada kita. Buktinya kita bisa melihat di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kalau saudara perhatikan, di situ Bapak Yahweh mengatakan apa? Marilah kita menciptakan manusia dalam citra kita. Nah, saudara perhatikan kata citra di situ. Kalau citranya itu dibuat sama, berarti kualitasnya juga sama. Karena apa? Karena satu citra pasti juga satu kualitas. Dan ini sebagai bukti bahwa di dalam saudara dan saya itu ada kualitasnya Bapak Yahweh atau ada kualitasnya Elohim. Dan kualitas Elohim ini saudara, pada waktu itu, seperti kita ketahui melalui caption yang ada di depan ini diberikan melalui lubang hidungnya Adam. Kalau saudara perhatikan, di luar negeri atau di satu negara yang hawanya dingin, orang minum minuman beralkohol itu sudah menjadi satu kebiasaan atau sudah hal yang biasa saudara. Dan ketika mereka minum minuman yang beralkohol, mereka tidak dianggap sebagai pemabuk. Tidak selalu dianggap sebagai seorang drunks atau seorang pemabuk. Tetapi sekalipun tidak dianggap sebagai seorang pemabuk, di negara-negara tersebut itu tetap ada undang-undang yang mengatur kadar alkohol yang boleh dikonsumsi, yang sudah ditetapkan. Dan itu tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan. Maka kalau saudara perhatikan di film-film luar negeri, saudara bisa melihat
ketika ada film yang adegannya orang itu mengendarai mobil yang sangat kencang di luar batas kecepatan yang sudah ditetapkan di jalan itu. Dan ketika mobil itu dilihat oleh polisi, jalannya siksak, tidak terarah, lurus, kadang ada di dalam marka, kadang keluar marka, terus balik lagi ke dalam marka. Begitu polisi melihat ini, biasanya polisi akan ngejar, saudara. Begitu polisi kejar, lalu mobil itu akan diberhentikan dan biasanya pengemudinya akan ditanya. Yang pertama biasanya ditanya apanya? Surat-suratnya. Coba kamu tunjukkan STN kamu, SIM-mu tunjukkan semua. Terus setelah ditunjukkan dan ternyata surat-suratnya lengkap, orang ini akan ditanya, kamu kenapa? Nyetirnya kenceng banget dan siksak jalannya. Itu kenapa? Apa kamu mabuk? Nah, orang ini karena dia ingin menghindari tilang, dia mengatakan, oh saya tidak mabuk, saya baik-baik saja. Tapi boleh-boleh saja saudara, orang itu mengatakan dia tidak sedang mabuk, tapi nanti omongannya itu akan dibuktikan, akan dites melalui satu alat yang namanya breathalyzer. Satu alat yang dipakai untuk mengecek kadar alkohol di dalam darah seseorang. Nah, begitu dia mengatakan, saya tidak mabuk. Oke, kamu bilang kamu tidak mabuk, kita cek ya. Orang itu disuruh ngemut alatnya, saudara. Disuruh ngemut alatnya, terus dia disuruh nafas. Nah, nanti begitu dia nafas, di alat itu, di sini di displaynya, itu akan muncul kadar alkohol dalam darah orang tersebut itu berapa. Kalau sampai kadar alkoholnya itu melebihi batas, berarti yang pertama orang itu bohong. Yang kedua, orang itu akan ditilang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui breathalyzer ini, kualitas nafas seseorang itu bisa kelihatan. Nah, demikian pula ketika Bapak Yahweh menghembuskan nafas kehidupan ke dalam Adam atau ke dalam kita. Maka saat itulah begitu nafas kehidupan itu dihembuskan atau begitu nismat hayim itu dihembuskan ke dalam lubang hidup Adam atau manusia. Maka saat itulah ada kualitas Bapa Yahweh di dalam diri Adam dan di dalam diri kita yang juga adalah seorang manusia. Jadi perlu kita ketahui saudara bahwa di dalam diri kita manusia ciptaannya Bapa Yahweh. Apalagi ketika sekarang kita ini sudah di dalam Bapa Yahweh. Saudara mesti pegang ini dulu baik-baik. Bahwa di dalam saudara dan saya kita itu bukan manusia sembarangan. Secara khusus saudara dan saya yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita itu bukan manusia ciptaan sembarangan saudara. Tetapi di dalam saudara dan saya itu ada yang namanya kualitasnya Bapa Yahweh. Ada kualitas Elohim di dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita pegang dulu baik-baik yang pertama. Kemudian saya juga ingin memberitahu beberapa hal tentang nesyama yang juga harus kita ketahui saudara. Bahwa tempat tinggal nesyama itu ada di dalam otak. Di mana di dalamnya terdapat yang namanya identitas. Di dalam otak itu juga terdapat karakter. Di dalam otak itu terdapat kualitas. Dan di dalam otak yang isinya nesyama itu terdapat yang namanya ego masing-masing manusia. Dan kata nesyama ini ada hubungannya dengan kata shem yang artinya apa ini? Nama. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang mengganti nama Yahweh dengan Hashem, berarti artinya apa itu? Nama itu. Ha artinya itu, Shem artinya apa? Nama. Jadi Hashem itu artinya nama itu. Kata nesyama ada hubungannya dengan kata Shem yang artinya nama. Dulu saudara, ketika Adam diberi tugas Bapa Yahweh untuk memberi nama setiap makhluk hidup,
sebenarnya yang dia berikan adalah inti dan kualitas tertentu pada makhluk tersebut. Karena esensi atau inti dari setiap makhluk hidup itu juga ada di dalam namanya. Dalam budaya Ibrani, saudara, nama seseorang, nama tempat, nama barang, itu mengandung nesyama dari makhluk, mengandung nesyama dari barang, dan mengandung nesyama dari tempat tersebut. Dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil contoh begini. Ketika orang tua kita memberi nama kita, saya yakin ketika orang tua kita memberi nama kita, itu pasti tidak asal-asalan. Sekalipun saya sempat merenung, ada orang tua yang ngasih nama anaknya Rugianti, saudara. Ya, ada orang tua yang ngasih nama anaknya Rugianti. Saya sempat berpikir, ini orang tua kok ngasih nama anaknya Rugi. Ini apa ndak keliru? Terus tapi di situ saya juga merenung begini, apa ini dulu karena pada saat orang tuanya mengandung anak ini, usahanya itu rugi terus. Nah mungkin nanti ada nama Bangkrutwati juga ada saudara ya, kalau ada Rugianti. Tapi dulu ketika orang tua kita memberi nama kita, itu pasti punya maksud tertentu melalui nama yang mereka berikan kepada kita. Saya ambil contoh, katakanlah ada seseorang yang dikasih nama Teguh. Ketika orang tua itu memberikan anaknya nama Teguh, satu di antaranya, orang tuanya itu punya maksud apa saudara? Supaya anaknya itu punya satu pendirian yang tidak gampang goyah. Punya pendirian yang kuat dan punya pendirian yang firm atau pendirian yang teguh. Lalu ada juga orang yang kasih nama anaknya Agung. Agung itu artinya apa? Agung itu artinya besar. Saya juga percaya dulu ketika orang tua ini kasih nama anaknya Agung, itu supaya tujuannya apa? Suatu hari kelak, anaknya ini akan menjadi orang yang besar. Artinya akan jadi orang yang dipandang oleh orang lain. Dan saya percaya saudara, kita yang namanya saja bukan Agung, pasti juga kepingin jadi orang yang besar juga. Karena saya percaya, orang siapapun itu orangnya, terkecuali orang yang ngasih nama Rugianti ini tadi ya. Saya tidak tahu dia punya motivasi dan atau dia punya apa namanya ya, punya keinginan positif atau tidak sama anaknya, saya tidak tahu. Karena kalau dia punya keinginan yang baik, saya rasa dia tidak akan memberi nama anaknya Rugianti, saudara. Nah, saya percaya kita yang namanya bukan Agung saja, itu pasti juga kepingin jadi orang yang besar juga. Artinya kita yang namanya bukan Agung itu juga kepingin suatu hari kelak kita sukses dalam segala hal. Tetapi kita mesti ingat saudara, untuk menjadi besar itu tidak hanya bisa mengandalkan nama, tidak bisa saudara. Orang mau namanya Agung sekalipun, tapi kalau orangnya itu modelnya gampang lokro, orangnya ketika berbenturan dengan masalah dia gampang menyerah, ya sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa agung kehidupannya. Hidupnya tidak akan bisa sukses, dia tidak akan bisa jadi orang yang besar, orang yang dipandang. Tapi untuk jadi besar harus ada kualitasnya dulu, harus berkualitas dulu. Dan setahu saya juga saudara, tidak ada barang yang tidak berkualitas yang punya nama besar, itu tidak ada. Ya, tidak ada barang yang tidak berkualitas yang punya nama besar. Tapi kalau barang dikenal murah karena tidak berkualitas, itu banyak. Barang dikenal murah karena tidak berkualitas, itu sangat banyak. Nah, saudara dan saya sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita itu jangan sampai jadi
orang seperti barang yang model seperti ini, saudara. Yang dikenal orang karena apa? Kualitasnya jelek. Karena kualitasnya tidak bagus, alias kita itu orang-orang yang kualitasnya murahan. Maka seringkali saya memberitahu apa, saudara? Sekarang ini, sementara ya, kehilat kita ini sedang menghadap atau ada di tengah-tengah kampung. Tapi suatu hari kelak, kita pasti menghadap ke jalan Rinjani. Tapi saya hanya ingin memberitahu begini, sekalipun kehilat kita sedang sekarang ini sementara ini menghadap ke kampung. Yang pertama, iman kita itu tidak boleh iman kampungan, saudara. Ngerti iman kampungan itu seperti apa? Iman kampungan itu satu di antaranya imannya OKB, seperti orang kaya baru. Kalau saudara perhatikan orang kaya baru itu apa? Begitu dapat duit banyak kan kedandapan, bingung. Ngapain bingung, pecicilan gitu loh. Nah, orang yang imannya iman model kampungan itu biasanya bisa dilihat dari apa? Pada saat dia sedang miskin, dia adalah orang yang paling setia beribadah dan melayani. Tapi begitu dia hidupnya dirubah oleh Bapak Yahweh, sekarang dia tidak lagi menjadi orang yang setia beribadah dan melayani. Mulai kedandapan, bingung, meh plesir ning di. Ya toh, bukan bingung, besok enaknya aku ibadah itu datang jam berapa ya? Terus apa yang aku akan lakukan, yang bisa aku lakukan yang terbaik untuk Bapak Yahweh? Enggak, pikirannya sudah bukan seperti itu. Tapi pikirannya sudah kemana? Mikir, plesir, beli apa, beli ini, beli itu. Nah, itu model orang yang imannya kampungan itu seperti itu, saudara. Ya, pada saat pekerjaannya sepi, dia setia beribadah. Tetapi begitu pekerjaannya rame, ibadah itu ditinggal sesuka hatinya. Lalu yang kedua, saya juga ingin memberitahu, sekalipun ada di antara kita yang mungkin tinggalnya juga di kampung, tapi iman kita, kualitas saudara itu tidak boleh jadi orang kampungan. Nah, orang jangan jadi orang kampungan itu berarti bicara nih. Jangan suka nonggo, saudara. Ya, jangan suka apa? Bergunjing. Terus habis apa? Nonggo, kumpul, petan-petanan, ya toh, pangan-panganan tumo, terus ngapain? Mengflavori, alias ngerasani si A, si B, si C. Saya mau tanya, begitu itu ada manfaatnya atau enggak sih, saudara? Ada apa enggak itu manfaatnya? Tidak ada. Tapi kenapa banyak orang yang seperti itu? Ke gerejanya rajin, tapi begitu pulang sampai rumah, nonggone rajin, ngerasani orangnya juga rajin. Saya batin, terus ini buat apa dia itu rajin beribadah itu untuk apa? Ya, jadi kalau barang dikenal murah karena tidak berkualitas itu banyak. Saudara dan saya tidak boleh jadi barang yang model seperti ini, jadi orang yang seperti barang yang model seperti ini, saudara. Yang alias kualitasnya itu jelek atau murahan. Nah, perlu saudara ketahui, kita kembali lagi ke kata nesyama ini, saudara. Perlu saudara ketahui, seringkali saudara dengan orang yang kita kasihi, kita memanggil orang yang kita kasihi itu dengan sebutan sayang atau darling. Betul ya? Seringkali apalagi kalau sudah orang-orang yang baru menikah atau baru berpacaran, manggilnya apa? Sayang, manggilnya darling, kan begitu. Nah, saudara tahu, sebetulnya penyebutan sayang atau darling dalam bahasa Ibrani, sayang atau darling ini, bahasa Ibraninya itu disebut dengan nesyama, yang artinya apa ini? Jiwa atau roh. Jadi ketika seseorang memanggil dengan kata sayang, sebetulnya sedang memanggil dengan berkata apa itu? Nafsi alias jiwaku. Begitu loh, saudara. Maka kalau kita perhatikan,
ketika seorang istri itu tangannya terluka kena pisau, suaminya itu biasanya apa? Langsung sibuk cari sesuatu untuk cepat-cepat apain? Membalut luka istrinya yang kena pisau. Nah, pertanyaannya kenapa? Sang suami itu langsung cepat-cepat cari sesuatu untuk membalut luka istrinya. Kenapa saudara? Pertanyaannya. Karena yang terluka itu apanya? Nesyamanya. Yang terluka itu nesyamanya. Belahan jiwanya. Begitu loh saudara. Ya sekalipun pada saat membalut luka istrinya, suaminya sambil ngomel. Loh mah kenapa? Keperes apa? Loh mama ki matane ning ndi to mah? Ya seringkali kan kadang begitu. Ya tangannya balut, tapi mulutnya juga membalut saudara. Ya kan? Membalut dengan kata-kata apa? Mama matane ning ndi gitu loh. Nah, sang suami bertindak seperti ini karena sebetulnya yang terluka itu apanya saudara sekali lagi? Nesyamanya atau jiwanya, belahan jiwanya. Maka saya pernah ingat saudara ya, dulu saya pernah nonton YouTube. Ini ceritanya ada seseorang yang diwawancarai. Orang ini ceritanya kenal dengan satu penyanyi dan seorang pencipta lagu yang tidak usah saya sebut siapa namanya. Tapi nanti dari judul lagunya saudara mungkin tahu siapa orangnya. Orang ini diwawancarai begini. Saya dulu sebetulnya sudah ngasih tahu ke pencipta lagu ini dan penyanyi ini. Ketika dia menciptakan satu lagu yang judulnya Separuh Jiwaku Pergi atau Separuh Nafasku Pergi. Waktu itu orang itu langsung aku datengin. Terus aku ngomong, kamu yakin kamu mumpung lagu ini belum keluar, belum meledak. Kamu yakin lagu ini akan kamu keluarkan juga? Hati-hati loh. Karena lagu itu kan isinya kata-kata. Sedangkan kata-kata itu bisa jadi doa. Dan beberapa tahun kemudian, rupanya rumah tangga sang penyanyi dan pencipta lagu ini berantakan saudara. Rumah tangganya bermasalah sampai singkat ceritanya suami istri ini cerai atau berpisah. Dan di situ orang ini diwawancarai. Padahal aku dulu itu sudah kasih tahu penyanyi ini. Kamu yakin lagu ini akan tetap kamu naikkan? Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Rumah tangga orang itu betul-betul bubrah atau divorce, terjadi divorce saudara. Jadi kita mesti ngerti, kita mesti hati-hati saudara. Karena ketika laki-laki dan perempuan, is dan isyah itu sudah dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan kudus. Kita mesti ingat, kitab suci itu memberitahu apa? They are no more twain but one flesh. Mereka bukan lagi dua tapi berapa? Satu daging, ada fleshnya saudara. Ada kata daging di situ. Artinya kalau daging itu sebetulnya sudah satu, benar-benar satu. Dalam pandangannya Bapak Yahweh, Is dan Isyah yang dipersatukan itu bukan dua orang lagi. Tapi menjadi satu yang dipersatukan dengan apa? Garis penghubung berbentuk segitiga di dalam khupah yang disebut dengan Hatoteret. Yang adalah gambaran dari Bapak Yahweh sendiri sebagai pihak ketiga yang akan menaungi kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi mesti hati-hati karena ini sudah dipersatukan, jadikan satu, tapi kok si penyanyi ini ngarang lagunya apa? Separuh jiwaku pergi. Dan ternyata betul apa yang dikatakan dalam lirik lagu tersebut bahwa separuh jiwanya pergi dari kehidupannya. Nah, ini adalah unsur ketiga yang menyusun seorang manusia yang bernama nesyama. Kemudian level atau unsur keempat dari jiwa seseorang itu disebut dengan haim atau hayah.
Haim atau hayah ini berbicara tentang transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang ada di posisi ini adalah orang yang berani mengosongkan dirinya hanya untuk Elohim atau hanya untuk Tuhan. Orang yang saya sebut dalam kehidupan sehari-harinya itu hanya berurusan dengan hal-hal yang spiritual. Kalau kita perhatikan orang di luaran sana, saudara, banyak sekali orang di luaran sana yang mencoba untuk masuk dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik mereka. Nah, biasanya ketika orang itu mau mencoba mengakses transcendental life, yang mereka lakukan itu dengan apa? Biasanya ada yang dengan bertapa. Dan di situ saudara, seorang pertapa, biasanya dia akan meninggalkan, yang pasti itu akan meninggalkan kehidupan duniawinya, dan kemudian dia akan melakukan satu ritual laku atau ngelakoni untuk dia masuk atau mengakses dunia yang disebut dengan transcendental life atau dunia kehidupan yang tidak bisa dijangkau dengan tubuh fisik kita. Nah, tujuan ritualnya itu ngapain? Tujuan orang itu melakukan ritual ngelakoni atau laku itu untuk apa? Macam-macam, saudara. Ada yang tujuannya cari ilmu, tapi ada juga yang tujuannya untuk cari wangsit. Bahkan ada orang-orang tertentu yang cari apa? Cuman cari nomor buntut. Itu sampai bertapa. Tapi ada juga, saudara, orang yang melakukan ritual laku atau ngelakoni itu katanya untuk mencari Tuhan. Maka sampai di sini saya ingat dengan orang tua saya sendiri. Sebelum papa saya itu ditangkap Bapak Yahweh untuk melayani Bapak Yahweh. Pada waktu itu, saudara, imannya yang terakhir sebelum di dalam Bapak Yahweh, papa saya itu sempat mengimani dan menjalani satu iman kepercayaan yang namanya kejawen. Nah, pada saat papa saya mengimani kejawen ini, saya ingat waktu itu papa saya pernah cerita, dalam ritual yang dilakukan dalam iman kejawennya, pada waktu itu untuk mencari Tuhan, papa saya itu caranya nyari Tuhan bagaimana? Dia lakukan dengan cara bertapa di tempuran Tugu Soeharto. Tempuran itu artinya pertemuan dua sungai besar yang ada di Tugu Soeharto Sampangan itu, saudara. Tetapi pada waktu itu papa saya juga bercerita begini. Tapi waktu itu ketika aku mencari Tuhan, terus terang saja waktu itu aku tidak pernah menemukan yang namanya Tuhan seperti apa itu, tidak pernah. Tapi malah pada saat aku bertapa kungkum ning Tugu Soeharto malah dicokot yuyu. Jadi pada waktu itu yang terjadi justru seperti itu, saudara, pengalamannya. Ini saya ingat benar itu. Waktu dia bersaksi begitu ke orang-orang, saya dulu waktu nyari Tuhan itu sampai kungkum di tempuran Tugu Soeharto. Tapi apakah saat itu saya dapatkan Tuhan? Saya tidak pernah mendapatkan Tuhan, justru saya malah dicapit yuyu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tujuannya orang ngelakoni atau melakukan ritual yang namanya laku ini, saudara. Ini tujuannya macam-macam. Ada yang cari wangsit, ada yang cari ilmu, tapi ada juga yang cari Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa satu-satunya pribadi yang betul-betul bisa masuk dalam transcendental life dan betul-betul bisa mengosongkan dirinya untuk Elohim, itu hanya satu pribadi saja. Dan pribadi itu namanya adalah Yesua. Kalau kita perhatikan, saudara, ketika Yesua itu diperhadapkan dengan hari kematiannya, kalau saudara perhatikan, Yesua itu sempat mengatakan kepada bapaknya apa? Ya Bapa, mungkin engkau punya kehendak lain, yaitu mengambil cawan penderitaan ini daripadaku. Yesus memang sempat mengatakan seperti itu.
Tapi apakah kata-kata Yesua berhenti sampai di situ? Bapak Yahweh-nya, kiranya engkau berkenan mengambil cawan penderitaan ini daripadaku? Tidak, saudara. Waktu itu Yesua melanjutkan dengan kata-kata apa? Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Coba kita baca sebentar. Lukas 22 ayat 40 sampai 43. Di situ dikatakan, dan setelah tiba di tempat itu, Yesua berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan Yesua menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Dan sambil bertekuk lutut dia berdoa dengan berkata, ya Bapa, jika engkau bermaksud mengambil cawan ini daripadaku, bagaimanapun juga bukanlah kehendakku, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan seorang malaikat dari Syamayim tampak kepadanya untuk menguatkan Yesua. Nah, dari ucapan Yesua ini, saudara, kita bisa melihat Yesua itu betul-betul mau mengosongkan dirinya untuk Bapak Yahweh. Dia biarkan kehendak Bapaknya yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan kitab suci juga mencatat, Yesua itu satu-satunya pribadi yang berhasil masuk mengakses ke dalam kehidupan transcendental life, atau kehidupan yang melampaui dunia fisik, yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, hanya Yesua yang bisa masuk ke sini, saudara. Transcendental life ini, kehidupan yang melampaui dunia fisik. Tapi kalau kita perhatikan, banyak orang yang coba meniru Yesua, masuk dalam kehidupan transcendental life, tapi tidak pernah ada yang bisa sempurna seperti Yesua. Orang dengan satu iman kepercayaan yang saudara tahu, yang hidupnya kalau kita perhatikan itu melepaskan keduniawiannya. Dia pakaiannya tidak sama seperti kita, tapi pakaiannya dalam bentuk kain panjang atau jubah panjang. Itu pun saya katakan, sekalipun orang-orang dari iman itu berusaha mengakses transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisiknya, tetap saya katakan tidak ada yang bisa sesempurna Yesua mengakses ke dunia itu. Hanya Yesua yang bisa mengakses ke dalam kehidupan melampaui dunia fisiknya. Ini tidak bisa dan akan sangat sulit. Banyak orang yang sudah mencoba, bahkan saudara tahu, ada orang yang coba masuk dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisiknya. Begitu dia berhasil masuk, tapi begitu dia keluar dari kehidupan yang tidak bisa sebetulnya dijangkau oleh dunia fisiknya, saudara tahu, begitu orang itu keluar, dia keluar langsung gila, saudara. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Kekuatan manusia tidak akan bisa mengakses itu dengan sempurna. Sekalipun ada orang yang punya ilmu yang sangat tingkatnya itu tinggi sekali, dia sampai bisa menggandakan diri sama seperti seorang dalang yang pernah saya ceritakan itu. Tetap dia tidak bisa mengakses ke sini sangat sempurna seperti Yesua mengaksesnya. Pertanyaannya, kenapa Yesua itu bisa mengakses ke dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik? Kok hanya Yesua yang bisa? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Karena Yesua itu bukan manusia. Paham, saudara? Yesua itu hanya wujudnya yang manusia. Tapi apakah Yesua manusia? Bukan. Sama seperti malah atau malaikat yang mengambil rupa dalam bentuk manusia. Apakah malaikat itu juga manusia? Bukan, saudara. Yesua bisa mengakses masuk dengan sempurna dalam transcendental life itu karena Yesua bukan manusia. Tubuhnya itu bukan
100% manusia bukan. Dia hanya mengambil rupa seorang manusia, tetapi Yeshua itu adalah Elohim. Elohim atau Tuhan dan manusia itu tidak sama kadar kemuliaannya, saudara. Maka dengan kadar kemuliaan Yeshua yang sangat-sangat kudus dan mulia, dia baru bisa masuk melampaui dunia fisik ini, saudara. Maka nanti ketika saudara dan saya diangkat pada saat kedatangan Yeshua, kitab suci sudah memberitahu apa? Bahwa saudara dan saya itu tidak akan diangkat dengan tubuh fisik seperti ini. Dengan tubuh fana seperti ini, tidak. Dengan tubuh yang masih ketika kegores peso itu keluar darahnya, itu tidak. Karena kalau saudara diangkat pakai tubuh yang saudara pakai sekarang ini, begitu sampai atmosfer, obwong, kebakar semua. Maka saudara nanti begitu diangkat, kitab suci memberitahu apa? Tubuh kita itu harus diubah dulu dengan tubuh kemuliaan. Harus dirubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bagaimana? Pada saat tubuh fisik kita dirubah dengan tubuh kemuliaan, pada saat itu yang pasti kelamin kita itu akan hilang. Sudah tidak ada lagi kelaminnya. Sama seperti siapa? Malah atau malaikat. Malaikat sekalipun wujudnya itu laki-laki seringkali. Ya, posturnya postur laki-laki. Tapi kalau saudara tahu malaikat itu tidak ada kelaminnya. Nah, mungkin saudara bertanya, loh kalau malaikat tidak ada kelaminnya, kok bisa ngawini anak-anak manusia sampai akhirnya memunculkan, melahirkan keturunan-keturunan raksasa yang disebut Nephilim? Pada waktu itu kisahnya begini, saudara. Pada waktu malaikat-malaikat pengawas manusia ini ditugaskan mengawasi anak-anak manusia, waktu itu timbul keinginan untuk mengawini anak-anak manusia. Di dalam kitab Yaser kalau tidak salah ya, disebutkan malaikat-malaikat itu melihat apa? Anak-anak manusia ini kok cantik-cantik ya. Nah, pada saat mereka melihat anak-anak manusia ini cantik-cantik, mereka kepingin untuk mengawini anak-anak manusia itu. Nah, begitu muncul keinginan di pikiran mereka, malaikat-malaikat ini, itu dideteksi Bapak Yahweh sebagai satu dosa atau satu kesalahan. Nah, karena malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi manusia, itu sudah tercemar pikirannya, sudah khamir, maka malaikat-malaikat itu dicampakkan dari Syamayim, dan begitu dicampakkan dari Syamayim, saat itu keluar kemaluannya. Jadi pada saat itu, pada saat mengawasi, mereka malaikat yang tubuhnya itu tubuh kemuliaan, bukan tubuh fisik seperti yang kita miliki yang ada kelaminnya ini, saudara. Tidak. Jadi yang pasti nanti pada saat kita diangkat, kelamin kita itu akan hilang, karena kita akan diubah dengan tubuh apa tadi? Tubuh kemuliaan. Nah, pada saat tubuh kemuliaan itu diangkat, mau kena atmosfer, gesekan dengan atmosfer, tubuh kemuliaan akan nembus begitu saja. Ya, bisa mengakses masuk begitu saja naik ke Syamayim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah level atau unsur yang keempat yang menyusun seorang manusia. Kemudian level yang kelima atau level yang terakhir namanya adalah Yehidah. Yehidah itu berbicara tentang essence. Essence adalah inti dari makhluk tersebut. Nah, di sini saudara, ada beberapa hal tentang Yehidah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada level ini, roh manusia itu telah mencapai sebuah kesadaran yang sempurna akan arti sebuah kesatuan. Tetapi saya memberi catatan di sini, saudara. Kita perhatikan kesatuan yang dimaksud di sini, ini bukanlah kesatuan yang sifatnya formalitas, seperti kesatuannya atau persatuannya pemimpin partai, pemimpin gereja, atau organisasi masyarakat. Yang dimaksud kesatuan di situ bukan kesatuan yang model begini. Kalau kita perhatikan sekarang ini, mau tahun 2024,
Kalau saudara perhatikan para pemimpin-pemimpin partai itu kan mesra saudara ya. Mereka gandengan, mereka mesra. Karena apa? Mereka punya tujuan bersatunya untuk apa? Menggalang suara. Nanti setelah goal jadi pimpinan biasanya apa? Ribut lagi. Karena kesatuannya itu kesatuan yang semu. Persatuannya yang semu, punya motivasi. Dan bisa saya katakan itu bukan motivasi yang baik. Yang tujuannya memang untuk kebaikan bangsa ini tidak. Tapi bisa dipastikan 90% lebih motivasinya itu untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, kesatuan yang dimaksud di sini yang mulai disadari oleh orang bahwa pada level ini roh manusia itu telah mencapai sebuah kesadaran yang sempurna akan arti sebuah kesatuan. Tapi sekali lagi bukan kesatuan seperti yang dilakukan oleh para pemimpin partai, para pemimpin gereja atau ormas-ormas. Tapi benar-benar kesatuan antara manusia dengan Elohim atau dengan Tuhan untuk kepentingan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesua. Tapi kalau persatuannya pemimpin partai untuk kepentingannya siapa saudara? Untuk kepentingannya diri sendiri, untuk partainya. Sekalipun dikatakan untuk kepentingan partai itu pun, itu juga untuk kepentingannya dirinya sendiri. Tapi kalau Yesua, ketika dia menyatukan dirinya dengan Bapa Yahweh, satu kepentingannya Yesua itu hanya apa? Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Maka seringkali saya memberitahu apa? Kalau saudara itu bingung dengan pengajaran pendeta, saudara mungkin selain mendengarkan pengajaran di sini, saudara juga mendengarkan pengajaran di luaran sana melalui YouTube. Lalu saudara dengar, ini pengajarannya pendeta A ngomongnya begini, pendeta B ngomongnya begini, pendeta C kok ngomongnya begini, kok enggak ada yang sama ya? Saya mengatakan begini, gampang. Tolok ukurnya, batu pengujinya itu ya kitab suci, Torah, Besorah, dan seluruh isi firman Elohim itu batu pengujinya. Saudara uji saja setiap firman yang disampaikan itu dengan kitab suci, dengan Torah, dengan Besorah, dan seluruh isi firman Elohim. Saudara uji di situ. Nah nanti pada saat saudara uji, saudara benturkan dengan firman, yang luntur itu yang mana? Punyanya pendeta A, pendeta B, atau pendeta C. Saudara sendiri bisa mengujinya. Tidak usah bingung, saudara. Tapi kalau saudara bingung, saya sarankan tidak usah banyak dengar-dengar firman dari mana-mana. Karena kalau saudara imannya, pondasi imanmu itu tidak kuat, saudara dengar dari mana-mana. Nanti yang akan terjadi apa? Saudara akan ada di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah persimpangan kebingungan. Mana yang harus aku ikuti? Ini sama-sama pendeta pengagung Yahweh loh. Ini sama-sama pendeta yang terkenal, dikenal orang di mana-mana sampai ke seluruh dunia. Tetapi yang satu ngajar harus mencintai dan melakukan Torah, yang satu ngajar Torah itu tidak perlu dilakukan. Pertanyaannya mana yang harus aku ikuti? Nah pada saat saudara berpikir ini yang harus aku ikuti yang mana? Itu saya sebut saudara itu sebetulnya sedang ada di tengah-tengah persimpangan kebingungan. Mana yang harus saudara pilih? Nah kalau sudah begitu, jawabannya gampang. Saudara cross check saja, benturkan dua pengajaran ini dengan kitab suci, dengan Torah. Nanti yang luntur itu yang punya pendeta mana? Yang mengajar mencintai Torah atau justru tidak perlu melakukan Torah? Dan pendeta itu sendiri justru tidak pernah makan makanan kosher. Mana yang harus kita ikuti? Saudara, uji saja dengan kitab suci. Kenapa? Saya katakan uji saja dengan kitab suci, dengan Torah. Dan uji saja dengan Bapa Yahweh atau Yesua. Karena Bapa Yahweh, Yesua, seluruh isi Torah dan isi firman Elohimnya, itu tidak punya tujuan atau tidak punya kepentingan lain. Kepentingannya itu cuma satu, mau ngapain kita saudara? Mau menyelamatkan kita. Tapi kalau pendeta itu bisa punya banyak kepentingan, ya toh?
Pendeta bisa punya kepentingan ini, maka dia tidak berani menyampaikan ini. Dia punya kepentingan itu, maka dia tidak berani menyampaikan itu. Dia punya kepentingan ini, maka dia sampaikan ini. Tapi yang lainnya dikesampingkan. Itu sangat bisa. Namanya saja masih daging, saudara. Masih bisa. Tetapi Yesua itu tidak pernah punya kepentingan lain selain menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Yesua itu betul-betul satu pribadi yang ketika dia mengosongkan dirinya, waktu itu dia hanya punya satu tujuan, dia ingin menyatu dengan Elohimnya untuk kepentingan orang lain. Tadi kita sudah diberitahu di depan bahwa satu-satunya pribadi yang berhasil masuk dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik itu hanya Yesua. Kenapa Yesua itu bisa melakukan ini? Kenapa Yesua itu bisa mengakses dengan sempurna masuk dalam kehidupan yang melampaui tubuh fisiknya? Yesua bisa melakukan itu karena Yesua itu betul-betul fuse. Yesua itu betul-betul menyatu dengan Bapaknya. Dan kalau kita itu juga menyatu dengan Bapak Yahweh, saudara tahu? Sebetulnya kita itu juga pernah masuk dalam kehidupan transcendental life. Tanpa saudara sadari. Sebetulnya saudara dan saya itu juga pernah masuk dalam kehidupan yang melampaui tubuh fisik kita. Tanpa kita sadari. Sebetulnya kita itu juga pernah merasakan efek dari menyatu dengan Elohim, yaitu masuk dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik. Kapan itu saudara kira-kira? Kita sebetulnya pernah merasakan efek masuk dalam kehidupan yang melampaui dunia fisik kita. Itu ketika kita ada di satu keadaan yang disebut orang dengan déjà vu. Déjà vu itu dari bahasa Prancis yang secara harfiah artinya pernah dilihat. Nah, déjà vu ini adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami itu sudah pernah dialami di masa lalu. Saudara pernah mengalami yang namanya déjà vu? Atau saudara mudeng enggak déjà vu ini kira-kira? Déjà vu itu seperti ini loh. Ketika suatu hari saudara melakukan sesuatu. Nah di situ saudara ingat, loh kan kayaknya aku dulu sudah pernah melakukan ini. Lalu di situ saudara juga ingat, nah pada saat aku melakukan ini, orang-orang yang ada dalam ingatanku itu juga orangnya sama. Si A duduk di sini, si B berdiri di situ, si C duduk di situ, si D sedang kelekaran di kasur, persis plek. Terus suasananya itu juga sama, harinya juga sama, jamnya sama, dan itu saudara ingat, terus saudara juga ingat. Setelah aku melakukan sesuatu ini, saat itu aku ingat ada seseorang yang kemudian datang bertamu, dan beberapa detik kemudian betul-betul datang seorang tamu persis plek seperti apa yang pernah saudara ingat. Pernah enggak ngalami seperti ini? Pernah ya? Nah itulah yang disebut dengan déjà vu. Jadi ketika kita ada di satu keadaan yang seolah-olah kita sudah pernah mengalami atau pernah ada di situasi itu, sebetulnya saudara, saat itu yang terjadi, roh kita itu sedang dibawa Bapak Yahweh masuk dalam transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik. Cuman orang dunia ngertinya itu cuman déjà vu biasa. Ya, orang dunia ngertinya itu cuman déjà vu biasa. Jadi pada saat kita ingat kita pernah mengalami kejadian yang sedang kita alami sekarang, loh ini kayaknya kan sudah pernah aku lakukan dulu. Nah disitulah
Sebetulnya roh kita itu sedang dibawa Bapak Yahweh masuk dalam transcendental life. Kehidupan yang tidak bisa diakses dengan tubuh fisik kita. Saudara-saudara sekalian. Cuman orang dunia ngertinya ini cuman apa? Dejavu biasa. Padahal yang sedang saudara alami itu bukan peristiwa biasa yang disebut dengan pernah dilihat ini atau dejavu ini. Bagi orang yang tidak tahu, orang akan menyebut itu cuma dejavu biasa. Tapi sebetulnya itu bukan peristiwa biasa yang disebut dengan pernah dilihat, bukan. Tapi secara roh, dejavu sebetulnya aktivitas dunia roh, di mana roh kita pada waktu itu dibawa masuk dalam kehidupan yang tidak bisa kita hidupi dengan tubuh fisik kita. Jadi dejavu secara roh itu sebetulnya aktivitas dunia roh di mana roh kita pada waktu itu dibawa masuk dalam kehidupan yang tidak bisa kita hidupi dengan tubuh fisik kita. Lalu juga ketika kita merasakan hadirat Tuhan pada saat kita sedang memuji-muji Tuhan. Dan di situ kita merasakan satu sukacita yang luar biasa ketika kita menyembah Tuhan. Dan sukacita itu tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita dapatkan melalui aktivitas tubuh fisik kita. Sebetulnya saudara, di situ kita itu juga sedang dibawa masuk dalam transcendental life. Kehidupan yang melampaui tubuh fisik kita. Yang terkadang begini saudara, ada orang yang bisa sukacita, bisa senang. Itu kalau apa? Dia punya duit banyak, terus dia jalan-jalan ke mall, dia beli apa yang dia inginkan, hatinya bisa senang. Tapi ada juga orang yang karena semuanya itu sudah keturutan, dia sudah keinginannya sudah terpenuhi semua. Dia pengen jalan-jalan ke mall suatu saat kapanpun, dan dia pengen beli apapun, dia bisa beli. Tapi pernah enggak saudara mendengar ada orang yang disebut kaya raya, dia bisa beli apapun, tapi dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Pernah saudara? Bahkan sampai ada artis yang bunuh diri. Artis Korea, orangnya cantik. Tapi bunuh diri gara-gara apa? Dia punya segala sesuatunya. Dia uang berkelimpahan, dia dikenal banyak orang. Tetapi dia merasakan di tengah-tengah kelimpahan dalam segala hal, dia merasakan ada satu sisi yang kosong di dalam kehidupannya. Nah, orang yang kosong merasakan kekosongan di dalam kehidupannya yang ketika dia coba isi dengan shopping-shopping kok masih kurang ya. Aku ini sudah keluarkan uang miliatan untuk shopping, tapi kok hatiku rasanya masih kosong. Masih ada sesuatu yang kosong di dalam kehidupanku. Biasanya orang itu saya perhatikan sekarang ini saudara. Banyak orang-orang yang ketika keinginannya itu sudah tercapai, terpenuhi. Mereka mulai mencari Tuhan. Saya perhatikan banyak sekali pejabat yang pernah bicara dengan saya. Saya perhatikan kehidupannya sudah ada di titik pencapaian yang tinggi. Artinya segala sesuatunya tidak pernah kurang. Suatu saat Pak, saya pensiun, saya hanya tinggal duduk, saya akan menikmati dan saya tidak akan kekurangan, tapi saya tetap bisa makan. Lalu di situ Pak, jujur saja saya muncul rasa haus, rasa ingin mencari Tuhan lebih. Saya perhatikan seperti itu saudara. Tapi saya perhatikan ada sebaliknya, fenomena sebaliknya. Pendeta ini malah bisnis. Yang orang biasa bukan pendeta, kepingin nyari Tuhan, ini yang pendeta malah nyari apa? Nyari duit saudara. Banyak yang terjadi seperti itu. Wah ini saya perhatikan ini fenomena akhir zaman ini kok aneh-aneh ya. Yang pendeta harusnya semakin mencari Tuhan malah nyari duit. Tapi yang orang sudah kepenuhan duit, nyari kepenuhan roh. Nah di situ pada saat orang itu kemudian datang ke Kehilat, dia mulai beribadah.
Dia mulai memuji-muji Tuhan, dia mulai bermazmur, dia mulai menyembah Tuhan. Dan di situ dia merasakan sukacita yang tidak bisa dia dapatkan melalui aktivitas duniawinya. Sebetulnya saudara, orang itu dan kita itu juga sedang masuk dalam satu kehidupan yang disebut dengan transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik kita, di mana sukacita, damai sejahtera itu tidak bisa didapatkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Buktinya orang yang punya dana atau uang yang besar bisa beli apa-apa, tetapi dia tetap merasakan ada satu kekosongan di dalam kehidupannya. Nah, transcendental life yang seperti ini saudara, yang mengejar hadirat Tuhan seperti ini, inilah yang sebetulnya harus kita kejar saudara. Karena apa? Karena momen-momen kita bersama dengan Bapak Yahweh itu tidak bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau saudara ingat, di tempat ini saya sering memberitahu satu istilah yang namanya Moadim. Moadim itu adalah satu pertemuan yang waktunya itu bukan kita yang ngatur, tapi waktunya yang ngatur siapa? Bapak Yahweh. Artinya apa? Bapak Yahweh punya Moadim dengan setiap kita. Moadimnya itu tidak sama. Moadim itu gampangnya nyebut janji pertemuan. Nah, di dalam janji pertemuan ini sebetulnya Bapak Yahweh sudah schedulekan, sudah dijadwalkan. Hari Rison ini kalau anakku si A, si B, si C ini datang, katakanlah kepada si A. Aku punya satu janji pertemuan khusus dan di situ aku mau bicara kepada anakku ini, baik melalui firman yang akan dia dengar atau ketika dia sedang memuji-muji aku dan menyembah meninggikan namaku. Di situ aku akan berbicara khusus kepada anakku ini. Tapi ketika hari itu saudara tidak datang ibadah, saudara jangan pernah berpikir Moadim saudara itu bisa terulang di jam ibadah hari berikutnya. Tidak bisa. Karena Moadim hari itu bagi Bapak Yahweh itu harus dikerjakan hari itu, selesai hari itu dan diberikan kepada orang tersebut pada hari itu juga. Tidak bisa. Bapak Yahweh sorry, hari ini aku ada acara. Sesok we ya Tuhan. Sesok wis ono Moadimnya sendiri saudara. Besok ada Moadimnya sendiri. Bapak Yahweh punya janji pertemuan sendiri. Bikin janji pertemuan atau schedule sendiri untuk hari ibadah selanjutnya. Gitu loh. Bagaimana kalau pas saudara tidak beribadah, di situ Bapak Yahweh sebetulnya ingin menggelontorkan satu berkat yang besar kepada kehidupan saudara. Ya sudah, berarti saudara mesti menunggu untuk Moadim yang sama itu dijadwalkan Bapak Yahweh kembali untuk diberikan kepada saudara. Cuman yang jadi masalah begini, kita tidak pernah tahu waktunya Bapak Yahweh menggelontorkan Moadim yang sama ini kapan? Kita tidak pernah ngerti saudara. Ya, kita tidak pernah tahu. Maka itulah kenapa saudara dan saya itu sering kita itu di-announce, kita selalu diberitahu. Ayo dahulukan Bapak Yahweh dulu lewat ibadah. Urusan-urusan yang sekiranya masih bisa disiasati, kalau bisa ibadah dulu, nanti selesai ibadah, baru saudara selesaikan urusan saudara. Ya itu tadi, gitu loh. Saya seringkali memberitahu ini bukan untuk ngoyak-ngoyak saudara yang tidak ada maksudnya apa-apa, bukan. Gitu loh. Wong kalau saudara beribadah yang diuntungkan siapa kira-kira? Ya kita sendiri, saudara sendiri, gitu loh. Saya juga dapat berkat ketika saya beribadah itu juga dapat berkat saya sendiri. Saya punya keuntungannya sendiri yang diberikan Tuhan langsung kepada saya. Sama seperti ketika Bapak Yahweh memberkati saudara. Gitu loh. Tujuannya itu, Bapak Yahweh itu punya Moadim. Tapi hal seperti ini tidak pernah diketahui dalam kekristenan. Tidak tahu saudara. Sehingga ketika kekristenan itu ngoyak-ngoyak jemaatnya beribadah.
setiap beribadah. Ya sudah ngertinya supaya apa? Rutinitas, just a routine. Hanya untuk rutinitas, ben ketok ibadah. Pantes-pantese wong Kristen, pantes-pantese wong Katolik nek minggu kan ning gereja, begitu loh saudara. Tapi kalau di sini saya sering memberitahu saudara, utamakan Tuhan dengan ibadahmu, itu bukan just a routine. Ya bukan untuk rutinitas, percuma. Kalau saudara cuma untuk rutinitas, udah usah ibadah. Lebih baik tidak usah ibadah, percuma. Karena apa? Bapak Yahweh itu punya muadim untuk saudara, gitu loh. Ya jadi sebagai gembala, kan yang dikasih tahu pertama itu gembalanya dulu. Yang menggembalakan domba-dombanya Bapak Yahweh. Dikasih tahu, hari ini aku mau punya muadim untuk anak-anakku di Keilat Mawar Sharon ini. Tapi saya tidak dikasih tahu. Muadimnya apa satu-satu itu tidak dikasih tahu saudara. Cuman saya tahu Bapak Yahweh punya muadim untuk kita sendiri. Nah itu harus kita kerjakan. Kalau saudara mau terima itu ya saudara kerjakan. Maka seringkali saya memberitahu apa? Usahakan siasati dulu, gitu loh. Jangan asal kita itu, ya wes diajak orang sesok minggu ya. Tapi saudara ingat lah, sesok minggu jam ibadah. Ya wes lah, isyano minggu ngarep. Terus saudara ikuti ajakan orang itu dan saudara meninggalkan ibadah. Saat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sebetulnya di alam roh, saudara sedang kehilangan sesuatu yang namanya muadim. Janji pertemuan dari Bapak Yahweh yang ingin Bapak Yahweh kerjakan khusus dengan saudara. Jadi transcendental life yang seperti ini, yang saya katakan tadi apa? Ketika kita itu bisa merasakan sukacita yang besar, damai sejahtera, dan ketika kita coba mengakses sukacita itu dengan cara-cara tubuh fisik kita, dengan belanja-belanja, tetapi tetap saja kita bisa beli apapun, tapi ternyata kita masih merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam kehidupan kita. Dan ternyata sukacita itu kita temukan di tempat ini, di tempat kita beribadah. Transcendental life yang seperti ini yang seharusnya saudara kejar, saudara. Karena sekali lagi, momen-momen kita bersama Bapak Yahweh, itu tidak bisa terjadi sewaktu-waktu. Saya ingat dengan seseorang yang namanya Pak Handoko. Kira-kira 7 tahun yang lalu, kalau saya perhatikan kehidupan, perjalanan kehidupannya Pak Handoko ini luar biasa saudara. Dia pernah, keluarganya pernah cerita kepada saya. Suami saya itu Pak, 13 tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah mau ibadah. Tapi begitu dia menginjakkan kaki di tempat ini, rumahnya di daerah Bojah dekat Pak Robin ini. Di belakangnya Pak Robin rumahnya yang daerah masih kampung itu. Di Bojah itu gereja itu nek dipikirkan banyak toh Pak. Tapi 13 tahun suami saya itu tidak pernah mau beribadah, tidak mau ke gereja. Tapi begitu dia injakkan kakinya ke sini, yang tadinya sebetulnya tujuannya mau bisa dikatakan mau marah dengan saya karena anaknya kalau ibadah, anaknya perempuan dari Midzen ke sini naik sepeda motor. Kalau pas ibadah Sabat kadang baru sampai Midzen itu jam 11:30, bahkan sampai jam 12:30 dini hari. Baru sampai rumah. Nah papanya ini ceritanya sempat marah. Nih kamu gereja jauh-jauh ke Semarang. Rumahmu itu jauh di tengah hutan. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, apa pendetamu itu mau tanggung jawab. Papi ngomong sama pendetamu. Ya sempat nesu sama saya saudara. Tapi ternyata begitu sampai di sini, keluar, masuk itu rohnya sudah seperti tidak betah. Sampai akhirnya alasannya pada waktu itu panas. Ya saya duduk aja, dia keluar masuk, saya duduk aja. Begitu dia sudah duduk tenang, kita mulai bicara ngobrol. Ternyata ada satu chemistry yang terbangun melalui kita dulu ternyata sama-sama
dari latar belakang gereja yang sama, yaitu GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Nah, di situ mulai chemistry-nya kebangun dengan saya, sampai dia cocok dengan saya. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian, Pak Handoko ini dibaptis, saudara. Seminggu setelah dibaptis, Tuhan panggil, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang saya sebut momen-momen bersama Bapak Yahweh dalam kehidupannya Pak Handoko itu, ya kalau saya nyebut puji Tuhannya, itu dia lakukan, saudara, dengan baik. Dia tidak pernah tahu, sekalipun dia waktu itu tahu tubuhnya itu sakit, gitu loh, ada penyakit di dalam tubuhnya. Dia tahu, tetapi kan dia tidak pernah tahu kapan dia akan dipanggil Tuhan. Tapi kalau saya ingat perjalanan kehidupannya Pak Handoko ini, momen-momen bersama dengan Tuhan itu dia manfaatkan betul. Saya ingat 3 bulan di sini, tidak pernah absen ibadah sekali saja. Sampai meninggalnya. Saya ingat yang terakhir beliau ibadah itu duduk di bangkunya Gwen sama Yenti ini. Dia duduk di pojok itu. Terus begitu saya turun, selesai ibadah, saya salami satu persatu. Itu perjumpaan kami yang terakhir. Pada waktu itu, karena saya mesti rapat dengan tim pelayanan, beliau sebetulnya sudah menunggu saya pengen ngobrol-ngobrol di belakang. Tapi karena saya mesti rapat dengan tim pelayanan, saya tidak bisa ngobrol, dia nunggu saya kelamaan, dia pulang. Di tengah jalan Tuhan panggil ketika sedang nyetir mobilnya. Jadi saya perhatikan kehidupan Pak Handoko ini, momen-momen bersama Tuhan, dia saya sebut sebagai redeeming the time. Dia menebus waktu yang dulu pernah dia sia-siakan. Ketika 13 tahun lebih dia tidak pernah beribadah. Dia tidak pernah datang ke gereja. Maka begitu dia di tempat ini diberitahu tentang kebenaran, dia tebus waktu yang dia sia-siakan itu. Dia 3 bulan di tempat ini tidak pernah absen ibadah sekali saja. Mau itu ibadah rison, ibadah sabat, padahal dulu kita kalau ibadah sabat rison, ya toh, seminggu itu 2 kali, saudara. Itu tidak pernah absen ibadah. Sampai pada akhirnya 3 bulan tepat dia dibaptis, seminggu setelah dibaptis. Baptisnya hari rison, meninggalnya juga hari rison, pas pulang ibadah, saudara. Wah, itu saya berani mengatakan jiwa rohnya itu sekarang pasti ada di Firdausnya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, transcendental life atau kehidupan sukacita yang kita dapatkan ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang tidak pernah kita bisa akses sukacita itu lewat aktivitas duniawi kita. Inilah yang seharusnya kita kejar, karena sekali lagi momen-momen kita bersama Bapak Yahweh itu tidak bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau saudara dijamah saat memuji Tuhan, saudara merasakan satu lawatan hadirat Bapak Yahweh yang begitu dahsyat melawat saudara. Itulah yang saya sebut dengan momen atau saat di mana Bapak Yahweh itu melawat saudara secara pribadi. Saya mau tanya, yang seperti ini saudara beli di Paragon bisa enggak kira-kira? Ada yang jual enggak kira-kira? Enggak ada yang jual, saudara. Ya kan? Memang artis yang bunuh diri itu enggak pernah ke Paragon. Ya sekalipun Paragonnya Korea ya. Artis yang bunuh diri, yang kaya raya itu juga sobone ning mall, ya toh. Dolane ke mall, ya enggak. Tapi ternyata dia cari dari toko-toko sekian banyak toko yang ada di mall. Di situ tidak ada satupun toko yang menjual damai sejahtera, saudara. Maka karena dia tidak mendapatkan damai sejahtera itu, sayangnya caranya salah, keliru. Sayangnya juga mungkin tidak ada yang memberitahu dia. Carilah sang damai sejahtera yang namanya Yesua itu. Saya yakin kalau ada yang memberitahu dia tidak akan mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, saudara.
Jadi sekali lagi, kalau orang dunia saja dan orang-orang yang saya jumpai pejabat-pejabat yang punya jabatan dan pangkat ini, saya perhatikan kehidupannya setelah mereka sampai di titik pencapaiannya yang paling tinggi. Di situ mereka sudah merasa biasa, saudara. Wes, semuanya sudah tak miliki. Tapi kok masih ada yang kosong ya di dalam kehidupanku. Dan begitu mereka masuk ke kehilat, mereka merasakan, lah ini yang aku cari itu yang seperti ini. Nah, sikap yang seperti ini loh saudara. Ya. Yang harus kita kejar itu seperti ini. Karena momen-momen kita bersama Bapak Yahweh itu tidak terjadi sewaktu-waktu. Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan Bapak Yahweh, kita juga tidak akan pernah merasakan peristiwa seperti itu. Ya, saudara mau cari Bapak Yahweh, saudara pengen dilawat dengan lawatan kasih kuasanya Bapak Yahweh. Tapi ketika saudara datang beribadah, masih bawa ego, kesentil firman ngamuk-ngamuk, saudara berarti saya sebut saudara itu tidak sedang menyatu views dengan Bapak Yahweh. Saudara mau nyembah sampai keluar nangis darah sekalipun, saudara tidak akan pernah merasakan yang namanya lawatan itu. Karena apa? Saudara tidak menyatu betul-betul dengan Bapak Yahweh. Maka saya sering memberitahu, saya tahu setiap kita itu punya yang namanya ego. Ya kan? Kita punya yang namanya ego. Bahkan ilmu psikologi, sekalipun saya cuma lulusan SMA, tapi saya pernah diberitahu oleh seorang yang belajar psikologi. Yang katanya menurut ilmu psikologi, orang itu akan cenderung mempertahankan pendapatnya yang salah, sekalipun dia tahu pendapatnya itu salah. Orang itu akan cenderung mempertahankan pendapatnya, sekalipun dia tahu pendapatnya itu salah. Nah, itulah sisi egonya manusia di situ. Tapi saya sudah memberitahu bahwa ego saudara kalau mau berangkat ibadah, kalau saudara bisa menyingkirkan ego itu bagus. Tapi tidak mudah, saya menyadari. Tapi kalau memang itu masih ada di dalam kehidupan kita, sebelum berangkat ibadah, kalau bisa tinggal egomu itu di rumah. Egois saudara itu jangan dibawa ke kehilat, tapi tinggal di rumah. Tapi kalau sampai tinggal di rumah tidak bisa kebawa, ya paling banter saudara harus taruh di mana? Parkiran mobil atas atau parkiran sepeda motor di bawah. Artinya saudara turun tangga dan naik tangga ke kehilat ini, lalu masuk pintu kehilat, jangan sekali-sekali saudara bawa ego. Karena begitu saudara bawa egomu masuk ke kehilat ini, saya jamin ego saudara pasti akan bertengkar dengan firman. Ya, egomu itu mesti akan ribut sama firman, gontok-gontokan. Dan jangan juga bawa logika. Saudara mendengarkan firman pengajaran seperti ini. Ya, ini kalau saya nyebut kata-kata seperti apa tadi? Tadi ada apa? Nesyama. Terus ada apa lagi? Ada hayim atau hayah. Terus ada yang ini tadi apa? Transcendental life. Kehidupan yang melampaui dunia fisik. Nek saudara masuk ke kehilat mendengar kata-kata transcendental life, pakai logika, bubar. Apa maneh iki? Ono kehidupan yang melampaui dunia fisik ya apa maneh? Saudara tidak akan masuk. Firman yang saya sampaikan ini tidak akan masuk ke pikiran saudara. Karena apa? Di otak saudara, pikiran saudara yang dominan apa? Logika. Tapi saya ingin memberitahu, yang namanya iman itu tidak bisa diterima oleh logika. Jadi kalau saudara mau hidup dengan iman, ya jangan pakai logika. Pasangan seimbangnya iman itu cuma satu, percaya. Iman itu tidak bisa berjalan dengan satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya logika. Tidak akan ketemu. Maka saya pernah memberitahu juga di tempat ini melalui satu quote-nya
mantan Perdana Menteri Israel yang namanya David Ben-Gurion. David Ben-Gurion itu pernah mengatakan apa? Di Israel, orang kalau tidak percaya miracle atau mujizat, berarti orang itu tidak realistis. Kalau buat orang dunia, buat orang di luaran sana yang tidak punya iman di dalam Bapa Yahweh, yang namanya realistis itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, saudara kira-kira? Yang kelihatan, namanya saja realistis. Realistis dari kata apa? Real. Real itu artinya apa? Nyata. Ya kan? Buat orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, yang namanya realistis itu ya sing ketok moto ki apa lagi sing realistis. Tapi kalau saudara ke Israel, saudara imannya iman realistis yang kelihatan, saudara malah diketawain ayam. Ya, saudara malah diketawain. Maka David Ben-Gurion itu pernah ngomong apa? Di Israel, in the land of Israel, di tanah Israel, orang kalau tidak percaya mujizat berarti orang itu justru tidak apa? Realistis. Jadi realistisnya untuk orang-orang Israel itu yang namanya apa? Mujizat. Padahal mujizat itu sesuatu yang kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau tidak itu berarti tidak bisa diterima dengan logika. Maka saudara ikut Bapak Yahweh. Modelnya gelundungi wae. Ya. Percaya sama Bapak Yahweh. Selama saudara logika tidak akan ketemu. Seperti pergumulan rumah ini. Wes kita sudah berdoa percaya, gelundungi wae. Ya, kita gelundungi aja dengan rasa apa? Percaya. Rumah ini sudah ditanam patok Yahweh Nisi. Siapapun yang berusaha menggoyahkan, goncang berusaha nyabut patok ini, kekuatan manusianya tidak akan pernah bisa. Dan orang yang berusaha mencabut patok ini, sebelum patok itu bergerak seperempat inci saja, orang itu pasti mati. Itu iman saya, saudara. Saya yang gelundungi begitu sisan. Nah, omongan seperti ini, kalau dilihat, didengar kekristenan, wah, wong kok ra ono kasih, gitu. Ya toh? Karena apa? Melihat ucapan saya ini pakainya apa tadi? Pakai logika. Tidak masuk. Tapi begitu orang itu saya kasih kesaksiannya di tempat ini. Bagaimana pembelaan Bapak Yahweh untuk tempat ini? Jangan saudara kira pekerjaan dan rumah Tuhan di tempat ini diusiknya baru sekarang. Sejak dulu tempat ini sudah diusik, saudara. Ya, ada orang-orang di sekitar sini yang mengusik rumah Tuhan di tempat ini. Apa yang terjadi? Yang pertama orang itu mati. Yang kedua orang itu diajar Bapak Yahweh pakai penyakit. Tapi apakah kami terus membenci? Tidak, justru kami kasihi. Kami kasihi, saudara. Tapi ternyata kasih kami ini justru menjadi satu perisai perlindungan bagi kami. Begitu dia melemparkan rencana jahatnya, bang, kena perisai itu balik kena orang itu sendiri. Maka kalau saudara dijahati orang, misalkan saudara itu ada seseorang yang tidak suka dengan saudara, orang ngirim punya rencana jahat kepada saudara. Apa yang akan saudara lakukan kira-kira? Ya wis, kita berdoa we, kita kasihi dengan berdoa saja. Apakah berhenti begitu saudara? Doanya Tuhan ampuni, ya benar. Kita memang harus berdoa seperti itu. Karena dengan pengampunan kita itu juga akan memupuk bara api di atas kepala orang yang merencanakan kejahatan kepada kita. Tapi saudara juga mesti ngerti konsepnya Bapak Yahweh. Kalau saudara dikirimi sesuatu yang jahat, kembalikan kepada siapa yang memiliki. Saya selalu begitu. Mereka yang punya rencana jahat ini Bapak, entah itu saya tahu orangnya atau tidak, kalau saya tidak tahu, Bapak Yahweh munculkan orangnya ke permukaan. Buat saya tahu siapa orangnya. Munculkan batang hidungnya orang itu. Terus
Saudara kembalikan, ngomong sama Bapak Yahweh. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, saya kembalikan semua rencana jahatmu. Kembali dan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Salah enggak kira-kira kita berdoa seperti itu? Tidak salah. Tapi nek kekristenan mendengar ini, oh wong kok ora duwe kasih. Lah kok nek mati tenan urip hancur piye? Salahnya siapa kira-kira? Ya salahnya orang itu sendiri. Kita kan cuman apa tadi? Mengembalikan gitu loh. Kita cuman balik ke gitu loh. Sorry saya enggak mau terima karena itu bukan sesuatu yang baik. Tak kembalikan saja ke kamu. Nah, kalau yang diberikan ke kita sesuatu yang jahat, yang kembali ke orang itu jahat atau baik? Ya jahat juga yang dia rencanakan, saudara. Jadi pola pikir kita itu jangan seperti orang yang konservatif, sing kolot gitu loh, sing apa jenenge, sing apa-apa ditarik harus rohani, tapi ternyata rohana, ya toh, gondias itu. Jadi jangan cara berpikir yang seperti itu, yang seolah-olah rohani, tapi ternyata itu bukan cara-caranya Bapak Yahweh. Tidak perlu kita model seperti itu supaya kelihatan rohani, diengkok-engkok uang. Ya toh, disakiti orang diam saja. Lo diam memang, tapi diamnya itu berdoa. Dan kita ngatur strategis di dalam dunia roh, kita kembalikan itu. Gitu loh. Ya toh, jangan terus kita nerima begitu saja. Itu goblok jenenge nek saya nyebut. Wong Bapak Yahweh sudah ngomong apa? Pernah Bapak Yahweh ngomong di dalam kitab suci Torah itu apa? Sampai ada ungkapan yang dikatakan apa? Torah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada enggak itu? Ada. Ini berbicara tentang apa? Torah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu berbicara tentang keadilan. Gitu loh saudara. Ya dia melakukan, mengirim sesuatu yang jahat kepada kita. Nah, adilnya, supaya adil, dia juga berhak menerima yang jahat itu yang dia rencanakan. Paham saudara? Paham enggak maksud saya ini? Ya, jadi ini berbicara tentang keadilan. Tapi kalau kekristenan menangkap ini dianggap sebagai Torah itu hukum yang mengerikan. Mosok mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya nek ana dokter gigi, nek ra ana. Ya toh, piye jajal. Nah, orang enggak paham karena ini berbicara tentang keadilan. Artinya kamu menebar kejahatan supaya adil, kamu juga harus menerima kejahatan itu. Tapi jangan tangan kita yang melakukan. Yang melakukan biar siapa? Bapak Yahweh yang mengembalikan kejahatan yang dia rencanakan kepada kita. Caranya, konsepnya sebetulnya seperti itu, saudara. Ya. Jadi kalau kita itu betul-betul bisa menyatu dengan Bapak Yahweh, saudara. Saya yakin kita pasti akan mengalami hal-hal yang sangat dahsyat dan spektakuler di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti iman saudara itu tidak akan seperti iman kebanyakan orang sing ngertine mung ngono-ngono tok. Yang taunya hanya Musa, Harun, terus apa maneh? Yusuf, Miriam, Abraham, Saul, Daud dan sebagainya. Tapi tidak pernah tahu ada rahasia apa di balik kehidupan mereka pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya kembali supaya saudara tadi bisa mengalami yang namanya mengakses dunia transcendental life melalui ibadah saudara, melalui puji-pujian, penyembahan yang saudara naikkan kepada Bapak Yahweh di Kehilat. Maka supaya ketika kita memuji menyembah Tuhan itu bisa masuk dan menghadirkan hadirat Tuhan. Saudara itu harus siapkan baik-baik tubuh dan jiwa roh saudara sebelum berangkat ibadah. Saudara siapkan baik-baik, berdoalah. Saya ingin memberitahu juga kalau pas selesai buka ibadah, saya ke kamar sebentar.
Itu bukan kenapa-kenapa saudara. Saya pengen persiapan yang lebih gitu loh. Saya persiapkan lagi dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Di situ saya sujud lagi sama Bapak Yahweh. Saya berdoa lagi. Ya, bukan terus ning kamar ngenteni saya turunan gini. Delok CCTV, oh wis lagu doa iki, me firman. Saiki wayahku mlebu. Bukan seperti itu. Ayo ada yang curiga sama saya begitu toh? Saya bukan terus kelekaran ning bantal delok CCTV. Oh wis doa me firman kae, wayahku mlebu. Ndak. Ya, saya itu di situ ya saya berdoa, saya persiapan lagi. Bukan saya ongklang-ongklang saudara. Suujon iki senenge ya. Ya, nah saya itu malah kadang tak pikir kalah mbek jemaat loh. Jemaat masuk ke hilat iso gawe kopi. Ya toh kopi bawa masuk makan tuh lihat yang di ruang tamu itu. Loh, ya toh makan minum enak toh. Pendetone cuap-cuap di sini. Yang di ruang tamu bisa ngopi, bisa ngeteh, makan telap-telap tak perhatikan enak men ya. Saya di sini ngomong muncrat-muncrat, yang di ruang tamu itu kurang ajar itu ya. Nah ini tak keker, jangan dikira saya tidak tahu ya. Jadi sebelum saudara berangkat ibadah, usahakan sebisa mungkin jantung hati saudara itu damai sejahtera, sukacita dan senang. Jangan mau ibadah saudara ribut dulu, jangan ya. Tapi saudara persiapkan dengan baik. Saudara berdoa dulu pada waktu mau berangkat ibadah. Bahkan pada saat sudah di dalam mobil, berdoalah supaya Bapak Yahweh itu melindungi saudara bisa sampai di Kehilat. Ya, karena saya sering mendengar kesaksian. Ada jemaat Tuhan yang tidak berangkat ibadah, setelah saya tanya kenapa? Kok kemarin tidak berangkat? Ternyata pada saat perjalanan di tengah jalan kecelakaan saudara. Ya, ada orang nyebrang, langsung nenggel begitu saja, dia mesti ngerem dadak, jatuh berdua dengan istrinya. Akhirnya tidak bisa ibadah. Ya, jadi kita mau beraktivitas apapun, bawalah itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Terus kalau mau saudara berangkat ibadah, kalau ada yang ngajak ribut suamimu atau istrimu atau anakmu, saudara ngalah, ya saudara diem. Karena apa? Karena selama jantung hati kita tidak dipersiapkan dengan baik, saudara nanti ketika ada di Kehilat, saudara tidak akan pernah bisa mengakses transcendental life, kehidupan yang melampaui dunia tubuh fisik saudara melalui pujian dan penyembahan saudara. Kalau saudara sudah gagal mengakses transcendental life itu, yang rugi saudara sendiri. Ruginya apa? Saudara pulang ya rasanya pada saat sama kayak berangkat ribut sama istrinya dulu, ribut sama suaminya dulu. Yang saudara rasakan seperti itu. Artinya saudara datang ke Kehilat tidak dapat apa-apa gitu loh, percuma itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang level jiwa roh yang menyusun seorang manusia ini, ada pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Nanti yang tidak mendengarkan yang dua bagiannya, saudara nonton saja di YouTube pada saat saya upload ya, yang dua bagian pertama. Jadi tentang mulianya manusia ciptaannya Bapak Yahweh ini, yang membedakan kita dengan binatang. Kita dan binatang itu sama-sama diciptakan oleh satu pencipta yang sama. Siapa itu saudara yang menciptakan? Bapak Yahweh. Tapi yang membedakan saudara dan saya dengan binatang, itu ada di level jiwa rohnya. Binatang itu hanya punya satu. Masih ingat enggak? Apa? Nah, tapi bahasa Ibrani ini apa? Nefes. Yang di dalamnya ada nalurinya, gitu loh. Binatang itu hanya hidup dengan naluri, sedangkan kita tidak hanya dengan naluri, kita juga punya naluri. Tapi kita juga punya 4 level jiwa roh yang lainnya. Yang 2 sudah saya sampaikan hari Sabat kemarin, yang 3 hari ini kita dengar bersama-sama. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang level jiwa roh yang menyusun seorang manusia ini saudara. Di sini ada satu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Dan sekarang saudara,
Kita tahu bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Bapa Yahweh, saudara dan saya itu sangat berbeda dengan orang-orang di luaran sana yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Kita tidak hanya tidak sama atau berbeda dengan binatang, tapi bahkan dengan makhluk ciptaannya Bapa Yahweh yang namanya manusia, yang ada di luaran sana tapi dia tidak kenal Bapa Yahweh. Ternyata kita itu tidak sama, alias apa ini? Berbeda. Saudara dan saya, kita ini istimewa karena ada kualitas Elohim di dalam kita. Kita mengenal baik Sang Pencipta kita dan kita juga diterima baik oleh Sang Pencipta kita sendiri. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luaran sana, saudara. Karena mereka tidak mengetahui level jiwa roh yang mereka miliki. Gitu loh. Nah, karena level jiwa roh itu tidak mereka ketahui, maka level jiwa roh yang jumlahnya ada 5, itu tidak bisa hidup di dalam kehidupan mereka. Sekalipun ketika Bapak Yahweh menciptakan mereka, sebetulnya juga sama dikasih berapa level ini? 5 level jiwa roh. Tapi karena mereka tidak mengenal ke-5 level jiwa roh di dalam kehidupan mereka, maka 5 level jiwa roh itu tidak bisa hidup di dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi satu hal penting yang harus kita tanamkan baik-baik dalam jantung hati kita, saudara. Saudara dan saya itu orang-orang yang istimewa karena ada kualitas Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang harus saudara tanamkan baik-baik. Saudara dan saya itu orang-orang yang istimewa. Karena apa kok kita disebut istimewa? Seringkali kan orang ngomong, ya seringkali untuk memotivasi orang, kita ini istimewa. Ngono loh. Kan ada itu, ya toh yel-yel. Cuman sayangnya hanya berhenti sampai di yel-yel. Saudara dan saya adalah luar biasa. Karena kita ini, cuma hati ngomong, istimewa. Tapi orang ngerti. Istimewane ning di, gitu loh. Nah saya tidak mau seperti itu. Hanya yel-yel ngomong kita ini istimewa, tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu letak keistimewaannya kita ada di mana. Ya, jangan sampai kita tidak ngerti seperti itu. Kita ini istimewa karena ada kualitas Elohim Bapak Yahweh di dalam kita. Kita kenal baik Sang Pencipta kita dan kita juga diterima dengan baik oleh Sang Pencipta kita sendiri. Saudara dan saya adalah ciptaan yang benar-benar istimewa. Dan sebagai ciptaan yang istimewa, perhatikan baik-baik. Kita harus bisa mengendalikan moah, kita harus bisa mengendalikan lev, dan kita juga harus bisa mengendalikan kafet, yaitu pikiran, moah atau pikiran, lev, mengendalikan keinginan atau kehendak, dan mengendalikan kafet atau mengendalikan naluri. Karena apa? Karena ketika kita bisa mengendalikan ketiga hal ini, kita akan atau baru bisa disebut sebagai seorang pemenang. Ya, seringkali juga ini saudara, saya perhatikan yel-yelnya juga begitu. Kita lebih dari seorang apa? Pemenang. Tapi orang-orangnya tidak bisa mengendalikan apanya? Moahnya atau pikirannya. Ini yang soal moah dan lev ini sudah saya bahas di bagian pertama hari Sabat. Tidak bisa mengendalikan moah dan levnya, mengendalikan pikiran dan keinginannya. Dan juga tidak bisa mengendalikan kafet atau nalurinya. Ya, jadi ketika kita bisa mengendalikan ketiga hal ini, kita itu baru bisa disebut pemenang, tapi masih punya embel-embel di belakangnya. Pemenang yang sejati. Nah itu yang jenenge pemenang sejati itu kalau begini saudara. Orang itu bisa mengendalikan moah atau pikirannya, mengendalikan lev atau keinginannya, dan mengendalikan kafet atau nalurinya. Nah sekarang coba
saudara ambil huruf depannya kata moah, ambil huruf depannya kata lev, dan ambil huruf depannya saja kata kafet. Lalu masing-masing huruf depan itu saudara rangkai. Nanti kira-kira akan jadi rangkaian huruf apa? Coba. Kalau moah huruf depannya apa? Mem itu berarti huruf apa ini? M. Lev huruf depannya apa? Lamet atau L. Dan kafet huruf depannya apa? Kaf atau apa ini? K. Sekarang kalau dirangkai moah M, lev L, kafet K, jadi rangkaian huruf apa? Jadi malaikat. Jadi rangkaian huruf apa berarti? MLK itu jadi apa? Jadi MLK. Apa itu MLK? MLK itu artinya meleh. Meleh itu artinya apa? King atau raja. Dan raja di sini memiliki arti apa ini? Pemenang. Ini artinya siapapun dia orangnya yang mampu menguasai ketiga hal ini, yaitu moah, lev, dan kafet, pikiran, keinginan, dan nalurinya, dia pasti jadi pemenang. Amin. Maka di dalam kitab Misle, kalau saudara perhatikan, atau kitab Amsal 16 ayat 32, di situ dikatakan apa? Lebih baik orang yang lambat marah dan menguasai rohnya daripada orang yang merebut sebuah kota. Lambat marah atau tidak gampang marah, artinya dia bisa menguasai dirinya. Dan orang yang berhasil merebut kota itu simbol dari seorang pemenang. Tapi saudara, sekalipun orang itu berhasil merebut kota dengan kekuatannya, ternyata di mata Bapak Yahweh itu masih lebih baik orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kelima unsur atau level jiwa roh yang menyusun kita seorang manusia. Diberkatilah saudara-saudara sekalian yang adalah orang-orang istimewanya Bapak Yahweh. Kita adalah orang-orang yang dimahkotai dengan kemenangan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian.